Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel ya teman-teman. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat tutorial gimana sih caranya membuat dongkrak botol ini bisa posisi terbalik ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita mulai teman-teman, saya himbau kalau memang teman-teman nggak punya budget lebih untuk membeli dongkrak ini, cari aja teman-teman di loakan ya. Tapi kita juga nggak tahu ya di daerah teman-teman banyak nggak loakan untuk khususnya dongkrak ini teman. Kalau di tempat wilayah kami sini banyak ya dongkrak-dongkrak bekas yang sudah nggak terpakai, dibuang. Jadi hitungannya kita belinya kiloan teman-teman. Nah biasanya penyakit di dongkrak ini dia itu biasanya dari seal dan cara kerja di sini ya teman-teman. Nah makanya teman-teman asal tahu cara kerjanya, insya Allah bisa kita benerin lagi ya, masih bisa kita normalkan kembali teman-teman. Sekalian kita tutorialkan dan kita jelaskan cara kerjanya ya teman-teman ya. Dan satu lagi, kalau teman-teman mau beli dongkrak yang mau dirubah fungsinya, teman-teman cari yang palanya model mur seperti ini, mur besar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi supaya bisa kita bongkar. Nah kalaupun nggak ada, biasanya kan dongkrak itu ada dua macam, ada yang menggunakan mur seperti ini, ada juga yang di las keliling ya, las mati. Nah kalau yang di las mati itu bisa juga, cuman kita harus menyuntiknya dari bagian bawah sini teman-teman. Dan ada tabung lagi, tabung untuk olinya. Tentu kan membutuhkan bahan yang lebih banyak lagi ya, ataupun intinya bisa dibongkar lah gitu ya di bagian atasnya ini. Oke, jadi langsung aja ya kita proses pembongkaran dulu. Ini kita bongkar dulu ya. Sebelumnya teman-teman buka dulu ya, ataupun buang dulu oli yang ada di dalam dongkrak ini dengan cara membuka ini. Nah kalau masih bawaan kan biasanya hanya tutup karet, teman-teman congkel aja. Nah ini supaya fungsi ini supaya nggak banyak kotoran teman-teman. Biasanya kan kalau udah lama dongkrak itu pasti banyak oli yang rembes ya. Nah jadi oli yang rembes itu biasanya hanya dari sini pompa dan untuk pembuangannya itu aja. Jadi nggak banyak oli yang luber ya ataupun belepotan ya teman-teman. Oke, jadi ini kita bongkar dan selanjutnya nanti tuas-tuas ini teman-teman bongkar sekalian, karena nanti akan kita jelaskan cara kerjanya dan sekalian kita bersihkan aja ya biar bersih, jadi enak kita proses ke perakitannya nantinya. Olinya khusus dongkrak teman-teman. Olinya saya lupa kentalannya, pokoknya teman-teman cari aja di bengkel mobil ya, oli untuk alat berat ataupun dongkrak pasti udah paham ya. Oke, sekarang kita buka di bagian pompanya dan tutup atasnya ya teman-teman ya. Kalau ini kan bisa kita cabut nih. Nah ini tinggal kita cabut gini aja ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, untuk rumahan silnya berbeda-beda ya teman-teman ya, bentuk ataupun model kuncinya. Nah dia hanya bolong seperti ini ya. Selanjutnya kita buka tutup bagian atas, kita gunakan kunci pipa ya teman-teman yang seperti ini, mudah-mudahan teman-teman punya ya. Oke udah keluar ya. Sekarang kita taruh, lepas lagi, kita taruh di bawah. Kita buka ya, kita tarik saja. Jadi ini tahan dulu teman-teman, takutnya di sini masih banyak oli ya, biar nggak belepotan aja sih. Nah ini bisa kita lepas ya teman-teman ya. Nah tuh bisa lepas, ini ada sealnya di dalam sini. Oke, ini kita singkirin dulu, nanti kita bersihkan ya. Nah ini kita suntek dulu olinya, pasti masih ada sisa ya oli dalam sini. Nah, ini kita cabut aja. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini kita lepas juga ya untuk proses penjelasannya nanti. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu menggunakan bensin. Kalau sudah bersihkan enak ya kita ngasih penjelasannya ataupun tutorialnya ya. Oke, kita bersihin dulu. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan ya, dan mohon maaf ini nggak kebuka teman-teman, karena memang dari pas sebelumnya awal kita beli mau kita buka nggak kebuka-buka ya. Ini sampai kita las, kita kasih adaptor lagi, kita las nggak kebuka juga teman-teman. Jadi udah kita biarkan seperti ini. Sebenarnya ada penjelasan di dalam sini ya, tapi ini terlihat kok, kita terangin kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jelaskan dulu proses ataupun cara kerja si dongkrak ini seperti apa sih. Nah nanti baru proses membalikkan supaya berfungsi itu gimana ya teman-teman ya. Nah, jadi cara kerja dongkrak itu seperti apa sih teman-teman? Nah gitu ya pasti ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya cara kerja dongkrak itu hanya memindahkan
oli yang ada di bagian sini. Nah ini kan ada tutupnya teman-teman ya. Lalu oli kita masukin di sini kan, berarti kan oli itu masih ada di bagian sini, bukan di dalam tabung sini ya teman-teman ya. Jadi oli yang masih ada dalam sini dipindahkanlah masuk ke bagian tabung yang kecil ini di dalam sini. Nah di dalam sini kan ada as ini, as besar. Mau nggak mau kan kalau oli semakin penuh yang ada di tabung kecil ini, otomatis ini akan naik ya teman-teman ya, karena proses tekanan dari oli, maka ini naik dan naik terus ya teman-teman ya. Nah oke, cara menaikkan ataupun memindahkan olinya bagaimana bang? Nah gitu ya teman-teman pasti ya. Untuk memindahkan olinya itu dibutuhkanlah klep teman-teman, ataupun seal yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya untuk membawa oli ataupun menyedot oli yang ada di bagian luar sini untuk dimasukkan ataupun ditransfer ke dalam tabung yang kecil ini. Nah supaya bisa mengangkat si piston ini ya, ataupun as besar ini teman-teman. Nah ini kita contohkan. Ini kan seal di sini ya teman-teman ya. Nah gini ya teman-teman, jadi ini kita lepas aja deh ya. Ini kan yang adaptor supaya presisi di klepnya. Nah nanti ini kan kita pasang gini. Nah jadi kita ilustrasikan, ini klep kalau kita gerakan ke atas set. Nah sedangkan di bagian sini ada lubang. Nah teman-teman, lubang yang ini ya. Nah yang ini kan terhubungnya dengan yang ini, lubang sini teman-teman. Nah sedangkan lubang sini kan pasti terendam oli, karena ada oli ya di bagian sisi luar sini yang tertutup dengan tabung. Nah gitu ya. Jadi otomatis kalau klep ini bergerak ke atas, otomatis dia akan menyedot lubang yang ada di bagian sini teman-teman. Nah, sedot lah ya, disedot yang oli di bagian sini, tertariklah oleh klep itu untuk naik ke bagian permukaan sini. Dia naik teman-teman. Nah setelah naik, si klep itu kita tekan, nah atau kita masukin, otomatis kan oli itu akan terdorong ya, terdorong masuklah ke lubang yang di sini, yang kecil ini teman-teman. Nah yang kecil ini terhubung ya di lubang yang ini. Nah yang ada ini ya teman-teman ya, ini ada pelor teman-teman. Nanti kita jelaskan fungsi pelor itu untuk apa. Nah masuklah ke bagian lubang yang ada pelor ini ya. Nah jadi seal itu kita naikkan. Nah, seal kita naikkan otomatis nyedot oli yang ada di sini. Nah, ketika kita turunkan, dia lalu memindahkan oli itu masuk ke bagian tabung kecil ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang pasti teman-teman mempertanyakan, kok ketika disedot, kenapa olinya itu malah nggak balik lagi bang? Sedangkan di lubang sini ada dua. Nah, udah kita sedot, keluar lewat sini nih oli yang dari sini ya. Udah kita sedot, lalu kita tekan, kenapa oli itu nggak masuk lagi di bagian sini, melainkan malah yang di sini bang? Nah, gitu pasti pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Nah makanya di dongkrak itu ada komponen yang namanya pelor ya, seperti pelor ya, memang pelor ya bentuknya ya teman-teman ya. Nah yang seperti ini, pelor seperti ini teman-teman. Nah ini kita masukin. Nah ini kita masukin pelornya. Nah jadi ketika klep ini kita tarik ke atas, otomatis kan si pelor ini ikut terangkat juga teman-teman, karena di sini ampa ya, karena ada tekanan dari klep tadi, karet tadi. Ketika kita tarik, otomatis pelor ini ikut tersedot, ikut terangkat lah intinya. Nah membuat oli yang bagian sini juga kan ikut keluar. Udah keluar banyak. Lalu ketika klep ini turun, nah otomatis kan si pelor ini masuk lagi ke lubangnya. Nah otomatis akan menutup jalur yang ada di bagian sini teman-teman. Jadi menutup supaya oli ini nggak masuk lagi ke bagian sini, melainkan karena ada lubang di sini, dia masuknya ke sini. Nah gitu ya, masuk ke sini lalu keluarnya di bagian sini, tabung yang kecil ataupun yang tengah ini. Nah karena di sini ada pelor juga, tuh pelor. Nah jadi kan otomatis kalau oli ditekan dari sini, otomatis kan pelor ini terangkat juga. Nah jadi membuka keran ataupun lubang yang ditutup pelor tadi. Nah makanya oli itu masuk ke lubang tengah sini, masuk terus ya. Jadi transfernya seperti itu. Nah sesudah terangkat, pastikan kalau dongkrak ini ada beban ya teman-teman ya, di atas ini ada beban. Nah neken. Nah makanya di sini disediakan pelor juga di dalam sini. Nah, otomatis karena ada daya tekan dari tengah ini, piston tengah ini, otomatis pelor itu kan semakin menutup. Nah makanya oli itu nggak bisa keluar, dan makanya dongkrak itu bisa keras. Nggak mungkin dia bisa balik lagi teman-teman. Nah gitu cara kerjanya ya teman-teman ya. Nah sekarang pelor ini bentuknya nggak seperti ini aja, jadi dia ada penahannya lagi teman-teman. Karena kan kalau seperti ini aja, klep kita tarik ke atas, otomatis kan pelor ini akan naiknya apa ya, ke segala arah ya. Jadi nggak tentu, maksudnya nggak tegak lurus dia larinya, belum tentu nanti kita taruh lagi
pelor ini akan menutup ke bagian lubang sini, bisa aja lari ke pinggir sini. Intinya nggak pas ya, jadi akan memperlambat kerja ataupun transfer oli itu untuk masuk ke lubang kecil ini. Nah makanya dibutuhkanlah penahan. Nah penahannya ini cukup ini aja teman-teman, ring tuh ya kan. Jadi pelor itu setidaknya ini masih bisa bergerak teman-teman. Pelor ini bergerak sedikit aja, oli kan pasti tetap akan bisa keluar ya. Jadi pelor itu mau naik ke atas udah ketahan oleh ring ini, karena ring ini nantinya ditahan dengan ini rumahan pompa ini. Nah di sini nih kan ketahan dia. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi disedot, pelor ini hanya naiknya sedikit, makanya membuka lubangnya sedikit dan nggak mungkin ke atas lagi karena udah terhalang oleh ring. Ketika klep ditekan, nah pelor ini semakin menekan ke bawah, otomatis semakin menekan ataupun menutup lubang. Mau nggak mau lewat sinilah oli itu keluarnya yang terhubung di bagian pipa kecil ini ataupun yang tengah. Nah makanya di sini juga tuh ini ada ring teman-teman. Nah ring ini juga penghalang pelor ini supaya dia nggak lari ke atas. Kalau ini nggak ada ringnya, ketika oli dapat transferan dari yang di sini tadi masuk ke lubang kecil ini, otomatis oli masuk ke sini. Nah pelor ini kalau nggak ditahan oleh ring, dia malah acak-acakan akan keluar dan nggak mungkin balik lagi ke lubang itu. Nah gitu ya teman-teman ya, makanya disediakan ring sebagai penahan. Nah ring itu kan dijepit dengan piston ini ataupun tabung yang tengah ini ya, makanya terjepit dia nggak bergerak. Nah tetap ada selah di sini. Nah kalau nggak ada daya tekan ini tetap goyang ya pelornya. Nah nanti kalau ada daya tekan dari beban yang berat, karena dongkrak ini kan akan menekan beban yang berat, tekanan dari beban berat otomatis kan pelor ini tertekan semakin ke dalam yang akan menutup lubang jalur olinya. Nah gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham untuk cara transfer pemindahan oli dari bagian luar ke bagian dalam. Nah sekarang fungsi dari setelan ini apa ini bang? Nah setelan ini kan kalau kita kendorin pasti nanti akan turun ya, ces gitu ya teman-teman ya, karena ada beban yang berat dari atas tadi. Nah jadi fungsi ini, nah, ini kita lepas dulu. Di dalam sini ada lubang teman-teman. Nah ada lubang juga ya. Nah di bagian sini ada lubang. Lubang ini yang terhubung di lubang tengah sini juga, di samping lubang yang ada pelornya. Nah ini dalam sini nggak ada pelor. Oke ya, jadi terhubung ke sini. Nah, harusnya kalau di sini nantinya tengah ini ada daya tekan, otomatis di situ ada pelor kan tertutup, jalur yang ada pelor itu otomatis masuk ke bagian lubang kecil yang satunya teman-teman. Nah, masuk ke satunya, sedangkan yang terhubungnya di sini. Nah, di sini ini dikasih pelor juga. Nah, dikasih pelor seperti ini teman-teman. Nah, kita masukin deh. Nah, gitu. Kelihatan nggak ya? Nah kelihatan ya teman-teman ya. Nah dikasih pelor. Nah supaya pelor itu bisa menutup lubang, makanya dibutuhkan ini baut ini teman-teman, baut yang buat ngurangin ataupun ngendorinnya ya, nurunin dongkraknya. Nah gini. Nah kan otomatis pelor yang ada di dalam tadi tertekan, lubangnya jadi mampet, nggak mungkin bisa keluar dia oli. Nah sedangkan berhubung di sini ada daya tekan yang sangat kuat sekali, otomatis kan oli ini masuk ke bagian lubang yang kecil ini ya, karena kan di sampingnya ada pelor masuk ke sini. Nah kalau ini kita kendorin, nah otomatis pelor yang ada di dalam kan otomatis goyang ya, ataupun ada ruang, ada selah. Nah oli keluarlah dari situ. Nah keluar dari situ, di sini ada lubang lagi. Jadi paling dalam ini ada lubang teman-teman yang terhubung dengan pipa bagian tengah. Nah di sini agak keluar sedikit ada lubang lagi teman-teman yang terhubung dengan lubang sini. Nah makanya ketika ini kita kendorin set, otomatis pelor di sini kan ada ruang ya. Nah oli yang dari tengah sini otomatis akan keluar lewat sini. Kemudian ada jalur yang terbuka, yaitu di sini balik lagi dia ke arah sini olinya, ke sisi pinggir yang di tabung tengah ini. Balik lagi, penuh lagi, gitu cara kerjanya teman-teman ya. Jadi kita ulang lagi, oli yang ada di pinggir sini masuk ke bagian sini. Nah masuk ke bagian lubang sini, transfer ke sini, lalu dipindahkanlah ke lubang yang satunya, karena di sini ada pelor sebagai keran penutup lubang yang di sini tadi. Otomatis masuk ke sebelahnya, lalu masuk ke bagian lubang yang ada pelor tadi. Pelor tadi sedikit terangkat,
nggak mungkin jauh terangkatnya ya, karena ada ring lebar, nggak mungkin dia keluar dari jalurnya. Nah oli masuklah perlahan, naik kalau kita pompa terus naik terus ya teman-teman ya. Nah udah ada beban berat nih di sini, nah ini masih kenceng. Kalau kita kendorin, nah otomatis yang oli yang ada di lubang kecil ini keluarlah lewat sini, karena pelor di sini tadi sudah renggang ya, karena baut kita kendorin, dan di sedikit agak ke sini ada lubang yang terhubung sini. Nah oli itu masuk lagi ke bagian sini, jadi mengelilingi permukaan yang pinggir ini, oli itu penuh lagi teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan paham penjelasannya ataupun cara kerja si dongkrak botol ini seperti apa sih gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kenapa dongkrak pada umumnya itu kalau kita balik malah nggak berfungsi gitu ya teman-teman ya, pasti teman-teman bertanyakan seperti itu. Nah sekarang kita ilustrasikan lagi, mudah-mudahan teman-teman kalau tadi sudah tahu prosesnya mudah-mudahan bisa menjawabnya ya. Jadi kita diajak berpikir sejenak teman-teman. Nah ini kita balik seperti ini. Nah seandainya kan di pinggir sini ada oli. Nah karena kalau untuk di dongkrak bawaan itu ataupun umumnya oli itu dia nggak penuh teman-teman. Nah makanya kan di sini ada tutup, dia itu paling segini terisinya. Nah segini paling teman-teman, di bawah lubang yang ada karet ini ya, tutup karet. Maka ini kan kita alas mur seperti ini, dan lagian juga oli bisa kita isi penuh kalau kita bentuk seperti ini. Oke kita ulang lagi. Untuk yang standar kan oli itu otomatis segini teman-teman, nggak nyampe penuh. Nah misal segini posisi dongkrak normal berdiri seperti ini ya, misal oli segini nih. Nah kalau secara normalnya dongkrak itu memang posisinya seperti ini ya, otomatis masih aman-aman aja ya, oli masih bisa disedot melewati lubang sini. Nah sekarang kalau kita balik, nah otomatis oli akan turun dong, pasti setidaknya segini. Nah lubang ini gimana mau menyedot olinya kalau olinya itu jauh dari lubang ini, sedangkan olinya setengah segini teman-teman. Nah jadi si klep ini ya nggak bisa nyedot oli ini, oli yang masuk lewat sini nggak tersedot karena olinya di bawah di bagian sini. Nah sedangkan seandainya kita isi penuh, nah seandainya kita isi penuh gimana bang? Oke lah ini kita isi penuh dalam posisi piston ini masih belum menonjok ya, masih seperti ini. Nah penuh nih full, oke lah bisa nyedot ya si klep, tapi nyedotnya itu hanya sesaat. Semakin piston ini semakin naik ataupun menonjok, otomatis kan oli yang di sini berkurang. Nah berkurang sedikit aja dia udah nggak bisa nyedot lagi lubang ini, nggak bisa nyedot lagi olinya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang gimana caranya dongkrak ini bisa kita posisikan secara terbalik? Ayo teman-teman kita ajak berpikir sejenak ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan teman-teman langsung nyambung. Wah harus diginiin bang. Nah gitu ya. Oke jadi solusinya, nah solusinya ya teman-teman ya, jalan keluarnya lubang ini setidaknya harus kita kasih yang namanya apa ya, selang teman-teman. Nah kita kasih selang gitu ya. Nah, otomatis kan kalau kita balik seperti ini, selang ini kita kasih panjang deh. Nah oli misalnya setengah ya, setengah seperti standarnya, otomatis selang di bawah sini tetap masih bisa nyedot teman-teman. Seperti kita minum es lah, minum es menggunakan sedotan ataupun pipet ya. Nah kan bisa terangkat. Kalau sedotan yang kita gantung di minumannya tentu nggak bisa nyedot kan kita. Paham ya teman-teman ya. Nah makanya sedotannya kita panjangin, sedangkan oli misalnya volumenya segini, otomatis masih bisa tersedot kan oli itu oleh klep yang di sini. Klep kita angkat, sedangkan di sini udah kita kasih selang panjang. Wih tentu gampang sekali ya untuk menyedot oli yang ada di bagian sisi luar sini. Jadi nggak perlu penuh pun, hanya segini asalkan selangnya ini panjang itu tetap akan bisa nyedot teman-teman. Nah gitu ya cara kerjanya. Nah jadi jalan keluarnya ataupun solusinya ini kita tambahin selang teman-teman. Nah, cara nambahinnya gimana bang? Nah, jadi macam-macam ya. Kalau teman-teman ada selang kecil yang masuk seperti ini, langsung selipin aja, tinggal tetesin lem aja ya, lem sedikit itu akan bisa berfungsi. Ataupun teman-teman bor lagi sedikit supaya misalnya selang itu kita nggak dapet yang ukuran kecil tapi ukuran besar. Nah ini kita bor lagi aja menyesuaikan dengan selang yang kita punya ataupun yang kita dapatkan. Nah gitu teman-teman ya. Oke sekarang kita ke proses untuk penanaman selangnya seperti apa ya. Teman-teman yang basicnya di sepeda motor, nah kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Pasti teman-teman punya ya. Kalau saya pribadi masih ngumpulin bekas-bekas tali gas seperti ini. Nah ini memang udah patah sih,
Cuman kita ngincer yang di sininya teman-teman. Pasti ini suatu saat berguna ya, entah untuk apa kita juga belum tahu, dan ternyata ini fungsinya bisa untuk kita terapkan di dongkrak ini teman-teman. Nah jadi kalau ada seperti ini kan tengahnya bolong nih. Nah ini lebih gampang teman-teman. Teman-teman tinggal bor sedikit, lalu teman-teman senai ya, ataupun gunakan hand tap. Sudah, ini kita masukin, gunakan seal tip sedikit. Ini kita potongnya nggak usah terlalu tinggi. Udah, lalu kita selipkan aja selang. Nah selang seperti ini kita putar, karena kan di sini ada sistem dratnya. Jadi nggak perlu lagi selang ini kita ikat-ikat. Dah, jadi tinggal kita panjangin, sudah beres teman-teman. Oke, jadi sekarang kita terapkannya menggunakan ini aja ya, menggunakan baut bekas seling gas. Jadi untuk motor apa saya juga lupa ya. Sepertinya Vixen bisa, Vixen juga kan ada sistem seperti ini ya. Ya teman-teman ya. Tiger, mungkin Tiger juga kayaknya ada ya seperti ini ya. Ya pokoknya apa aja yang ujungnya seperti ini. Makanya teman-teman kalau yang basicnya di sepeda motor, kalau ada bekas-bekas seperti ini lebih baik dikumpulin, karena suatu saat pasti ada guna ya, nggak mungkin nggak ya. Nah, berhubung ini untuk baut 10, jadi sebelum kita senai kita bor dulu ya. Gunakan mata bor yang ukuran 5 mili ya teman-teman ya. Jangan yang 5,5, karena kalau 5,5 dia langsung lolos baut 10 nya ya. Karena ini kan mau kita senai menggunakan hand tap ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita bor dulu ya. Untuk pengeboran kalau bisa agak teman-teman miringin sedikit ya. Nah ini aja kan nggak bisa mungkin lurus ya, pasti sedikit miring, karena nanti kita nyenainya juga agak sulit ya teman-teman. Nah segini aja teman-teman dalamnya ya, dalam pengeborannya nggak perlu terlalu dalam. Yang penting ketika kita senai dapat dratnya, yang penting baut itu bisa nempel. Nanti kan bisa kita kasih seal tip dan kita tetes sedikit lem ya, jadi supaya nggak lepas. Nah jadi buat teman-teman kalau hand tapnya, teman-teman kan pastinya biasanya ada 3 macam ya hand tap untuk baut 10. Nah jadi salah satunya teman-teman ratakan seperti ini aja, jadi supaya dapat dratnya itu lebih dalam lagi. Jadi kita nggak perlu ngebor lebih dalam lagi untuk mendapatkan drat yang ideal gitu ya teman-teman ya, kedalaman drat yang ideal. Oke, sekarang kita tap dulu ataupun kita senai dulu ya. Senai ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, gunakan gagang kunci Inggris bisa ya. Yang penting dia ada drat untuk nempel bautnya aja. Nah, sekarang kita tes dulu sudah bisa nyangkut atau belum ya. Jadi dratnya segini teman-teman. Nah, sebenarnya hanya sedikit. Tuh dikit sekali ya. Paling ada 3 drat ya. Hanya 3 drat. Yang penting kita tes dulu dia mau nyangkut nggak atau mau kenceng nggak. Oh udah cukup sekali teman-teman. Maaf nggak fokus. Nah udah cukup sekali ya. Nah selanjutnya teman-teman potongnya jangan terlalu panjang, karena kan ini miring, takutnya nanti nyangkut di tabungnya ini, kan tabungnya di sini nih tuh ya, miringnya segini teman-teman. Nah kurang lebih seginilah kita potong ya. Nanti pengencangannya kita gunakan tang aja. Oke, kita potong segini ya teman-teman ya. Kita potong dulu deh. Nah ini udah kita potong dan kita kasih seal tip ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita pasang di bagian sini ya. Nah seperti ini. Oke, kita putar menggunakan tang aja, kenceng tang aja, itu nggak masalah, nggak akan jatuh, nggak akan lepas ya. Oke cukup ya. Nah selanjutnya kita pasang selangnya. Kalau untuk selangnya selang apa aja ya teman-teman ya, yang penting bisa masuk ke sini. Nah kalau bisa jangan lobok, jadi ini bisa kita putar ya, otomatis kan nggak perlu kita ikat-ikat lagi teman-teman. Nah gini aja udah cukup. Nah gini aja udah aman. Jadi selanjutnya teman-teman potong sepanjang batas drat ini ya teman-teman ya, segini aja, nggak perlu sampai segini, takutnya terlalu bawah malah akan sulit nanti. Segini aja deh, kita potong aja. Jadi selanjutnya teman-teman ikat di bagian selang ini agar lebih fokus arahnya nantinya ya, bisa menggunakan kawat ataupun kabel tis. Nah kita nggak ada kabel tis besar, jadi kita sambung-sambung aja ya, yang penting terikat. Kita pasang bagian atas dulu ya teman-teman ya. Nah ini sangat pres sekali ini teman-teman kemiringannya ya. Nah selanjutnya ini pistonnya kita masukin teman-teman, pelan-pelan ya. Kalau takut ataupun ragu bisa gunakan oli supaya lebih licin.
Nah, lalu tutup atas. Nah, tutup atas ini ada o-ringnya. Soalnya tadi kita lepas ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak dilepas ya udah langsung pasang aja. Nah, ini tutup bagian atas sudah kita kencangkan. Sekarang kita ke perakitan teman-teman. Nah, ini pelornya ya, jangan lupa. Nah, kita cemplungin. Nah, lalu kita kasih ring penahannya tadi ya. Nah, ini ring penahannya. Nah, gini ya, jadi kan nggak lepas dia. Baru kita pasang ini ya. Kalau untuk klepnya nanti terakhiran bisa itu mah, karena sistem stutnya belum kita pasang. Oke, di bagian sini juga ada pelor lagi ya teman-teman ya, karena untuk membuang olinya yang ada di bagian tengah tadi. Nah, ini kita masukin. Lalu di bagian sini ada karetnya teman-teman. Oke, kita kencengin ya. Nah, kalau ini buatan teman-teman ya. Ini pipa bulat supaya masuk ke sini, lalu kita coak supaya bisa nyangkut di sini. Jadi supaya lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu pakai tang ataupun alat bantu yang lain, teman-teman. Jadi lebih mudah kita gunakan tangan aja seperti ini. Oke, sekarang kita pasang di bagian sealnya ataupun klepnya. Kalau teman-teman nggak ada o-ring yang seperti ini, ataupun ketika menggunakan o-ring jebol terus ataupun rembesnya terlalu deras, teman-teman bisa gunakan seal master rem depan cakram teman-teman. Untuk motor, kalau di sepeda motor kan seal master rem depan itu ada dua macam ya, besar dan kecil. Nah, jadi teman-teman sesuaikan aja. Kalaupun coakannya ini nggak pas, cukup pakai gerenda aja teman-teman, manual aja, ataupun ini kita jepit aja di bor tangan berputar, yang tangan kanan kita hidupin gerenda. Nah, kita coakan dia berputar seperti di bubut ya, baru bisa kita setel seal master remnya itu ya. Jadi ini kita pasang. Sekarang kita masukin olinya. Nah, ini kita gunakan suntikan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau masang dongkraknya menghadapnya kemana, lebih baik menghadapnya seperti ini ya teman-teman ya, karena kita mompaknya tetap ke arah bawah. Nah, gini, kalau kita balik seperti ini, kita posisikan di sebelah kiri, kita ngompaknya malah ke atas teman-teman. Dan itu juga pakai tangan kiri ya. Intinya supaya nyaman aja sih. Kalau fungsinya sama aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak kaku ataupun nggak janggal gitu ya. Nah, sekarang kita coba pergerakannya. Kita buang dulu ya, kita kendorin, kita kencengin lagi. Oh, naik teman-teman. Oh ya, lihat ya secara perlahan. Nah, ini olinya masih sedikit ya, belum kita penuhin. Oke, sekarang dongkrak ini kita beri beban ya. Jadi kita masuk ke dalam dulu, kita jepit di dongkrak pres yang satunya teman-teman ya, yang rakitan. Oke, sekarang coba kita tes ya teman-teman, kita kasih beban, dia mampu atau tidak ya. Mampu teman-teman. Nah, jadi ya, kita tunggu. Biasanya teman-teman kalau lagi ngerakit dongkrak seperti ini, kalau memang mau neken, mau nih neken, tunggu sekitar 1 menit lah ya. 1 menit ataupun 2 menit, dia nanti tekanannya berkurang nggak? Kalau dia berkurang, berarti masih ada yang rembes. Nah, biasanya itu dari pelorannya teman-teman. Entah itu pelorannya masih kecil ataupun lubangnya yang nggak tertutup oleh pelor, gitu ya teman-teman ya. Biasa sih dari pelor yang masih kecil, jadi kita kasih pelor yang besar aja teman-teman. Lama-lama kan dia nanti menyesuaikan. Yang penting kita kencengin aja dulu semua ya, pelor-pelor di tempat pembuangan ataupun di dalam pompanya ini. Nah, oke, aman ya teman-teman ya. Jadi kita kasih beban ini nggak ada masalah. Sekarang coba kita buang ya olinya, yang baut yang di sana tadi.
yang panjang, pasti nanti akan ada perubahan karena kan ini udah ada beban ya. Tuh kan, tuh udah mulai enak goyang gerak. Oke, paham ya sampai sini teman-teman. Mudah-mudahan peragaannya teman-teman lebih paham lagi ya dan bisa ngerakit dongkrak sendiri. Oke teman-teman, tadi sama-sama sudah kita cek ya pengetesannya dengan kita tambahkan beban, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi ya buat teman-teman yang mau coba-coba buat alat press yang sistem dongkraknya kita buat terbalik aja teman-teman, supaya nggak banyak bahan yang kita sediakan nantinya ya, seperti yang di video saya sebelumnya. Dan ini hanya tutorial, kalau bisa dongkraknya minimal itu 30 ataupun 20 ton kalau untuk alat pengepresan ya teman-teman. Kalau ini kan terlalu kecil. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja ya tutorial singkat tentang masalah dongkrak botol. Intinya alat pendukung kalau teman-teman mau buat alat press. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain ya. Dan jika lo bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa juga teman-teman klik loncengnya, lalu klik juga yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuan ataupun notifikasi ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, siapa tahu aja apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain, kan menjadi berkah ya buat kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.